untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Bibir di belakangnya masih Akbar, AIBO Akbar. Cak Dedi ajak warga Surabaya untuk memahami kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan acara workshop yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah dari Dapil Surabaya, dengan tema Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengambil Kebijakan Daerah. 15 tahun kemudian saya geser ke Jambangan. Kalau untuk tingkat 2-nya, Surabayanya yang panjenengan kenal. Kalau di sini saya ngajak ada Mbak Rosma, datang nggak Mbak Rosma? Belum datang. Mbak Rosma itu di Dapil 5. Kemudian ada Mas Arief di Dapil 4. Tapi orangnya masih OTW. Karena apa? Yang memikirkan Surabaya harus panjenengan semua. Bukan Cak Dedi dok. Saya disuruh mikir Surabaya sendiri. Saya katakan tidak mampu. Karena apa? Surabaya yang memikirkan harus seluruh masyarakat Surabaya. Siapa? Ya tentunya warga Surabaya yang sudah memiliki KTP Surabaya. Wajib untuk itu memikirkan. Kita akan terpinggirkan terus, semakin terpinggirkan. Begitu Surabaya menjadi kota metropolis, kota megah, penduduk asli Surabaya menjadi penonton. Itu benar. Ini harus kita pikirkan. Bagaimana cara memikirkan? Ya memikirkan 5 tahunan sekali harus kita beraksi. Makanya kita sepakat adalah warga Surabaya sudah punya KTP Surabaya harus punya tanggung jawab. Ke depan harus bagaimana? Monggo kita pikirkan bareng-bareng. Contoh masalah pendidikan, kita mengupas. Kira-kira pendidikan lulus SMA, kira-kira Bu, anak panjenengan semua ditempuh berapa tahun lulus SMA? Berapa tahun lulus SMA? 12. Ketatanegaraan modern itu sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kota atau sebuah kabupaten itu sudah tidak lagi bisa dijalankan hanya oleh satu elemen negara. Oke, coba substansi dari sinergi itu adalah partisipasi. Jadi sudah banyak disampaikan oleh Cak Dedi. Jadi apa yang dilakukan Cak Dedi hari ini itu sesungguhnya adalah mengawali bagaimana memberi ruang pada soal-soal kebutuhan dasar yang lain, termasuk kesehatan dan pendidikan yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Kemudian ini yang kedua, di mana-mana Bapak Ibu kita semua itu selalu dijadikan, kalaupun dijadikan subjek itu adalah subjek pendukung. Gitu. Jadi yang merumuskan pemerintah kita diminta untuk mendukung. Kita diminta untuk mendukung. Ujung-ujungnya proses dukungan kita itu ada dari Tembok Doko, Kecamatan Bubutan. Yang kerja. Numpak becak nang tambah wedi. Balik maneh nang Jalan Jakarta. Aja lali nyoblos Cak Dedi. Asik. Sebagai wali kota Surabaya. Di antara masyarakat dan pemerintah kemistrinya kurang. Jenengan sebagai anggota dewan seperti apa? Ya, dengan kita sering adanya membangun suatu sinergi secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat ini, ya dampak positifnya sangat luar biasa, karena ternyata selama ini memang masyarakat banyak yang tidak tahu, banyak yang kurang paham, karena ya memang disebabkan apatisme masyarakat terhadap program-program pemerintah itu tidak menyatu. Nah, dalam hal workshop kali ini kita menerjemahkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang disampaikan langsung ke masyarakat, pemahaman-pemahaman masyarakat akhirnya tersambung, menyambung, akhirnya ya
terjadilah yang namanya sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat. Tentunya memang pemahaman-pemahaman ini harus sering dilakukan, harus sering kali dilaksanakan, menghadirkan langsung masyarakat. Karena terus terang apa yang dikatakan pemerintahan kota terutama dengan masyarakat kota memang harus sering adanya sosialisasi yang diselenggarakan secara langsung. Karena ya memang ada suatu mata rantai terputus di mana program-program pemerintah tidak disosialisasikan oleh kerangka pemerintahan itu sendiri. Makanya dalam rangka untuk workshop setiap kali diselenggarakan ternyata membangkitkan semangat masyarakat, terus mencerdaskan masyarakat secara langsung. Harapan ini tetap kita laksanakan karena bagaimanapun juga majunya suatu pemerintahan, program pemerintah akan menjadi sukses ketika respon masyarakat itu betul-betul ya nyata. Akhirnya disinilah bisa dilihat bahwa pembangunan ternyata bisa dinikmati dan bisa diterjemahkan oleh masyarakat secara langsung. Artinya masyarakat ini perlu dilibatkan Mas ya dalam pembangunan ini? Ya, pembangunan ini kan ada jargon yang namanya transparansi. Jadi persoalan transparansi dalam program pembangunan memang harus betul-betul sampai ke masyarakat. Kalau tidak disampaikan melalui sosialisasi, ya saya rasa sulit. Karena masyarakat sudah disibukkan oleh kemajuan teknologi yang mana yang namanya HP, yang namanya sosmed ini mewarnai betul. Jangan sampai masyarakat terbuai atau termakan oleh isu-isu medsos yang notabene bukan partisipasi terhadap pembangunan secara langsung. Di masyarakat tambah pemerintah ini chemistry-nya kurang. Dengan sebagai pengamat seperti apa? Iya, jadi selama ini itu di statusnya partisipasi itu menganggap bahwa masyarakat atau rakyat atau warga negara itu hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Semua kebijakan dengan segenap aturan-aturan sampai ke tingkat operasional itu ditentukan oleh pemerintah, dan rakyat tinggal mengikuti saja. Dan kalaupun kemudian harus dibahasakan sebagai partisipasi aktif, maka hanya sekedar himbauan agar mendukung. Jadi masyarakat ditempatkan sebagai pendukung program, bukan sebagai bagian dalam merumuskan, memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat. Itu yang belum terjadi. Siap.